Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Edukasi Mutiara. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai siklus pengembangan sistem. Kira-kira kita akan belajar apa saja ya di video kali ini? Secara singkatnya, kita akan mempelajari beberapa metode yang akan membantu kita dalam mengarahkan tahapan dalam membuat sebuah sistem informasi ataupun sebuah perangkat lunak. Jenisnya apa saja ya? Mari kita bahas sama-sama. Oke, seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai siklus pengembangan sistem. Pertama-tama yang harus kita ketahui dulu dalam sebuah siklus pengembangan sistem itu ada yang disebut dengan SDLC atau singkatannya adalah The Seven Phase of System Development Life Cycle. Ini merupakan 7 tahapan yang dapat membantu kita dalam membuat sebuah perangkat lunak. Jadi 7 tahapan ini 7 tahapan inti ya. Nah, tahapan yang pertama apa? Yang pertama adalah identifying problem, opportunities, and objective. Berarti kita mengidentifikasi masalahnya, peluang, dan opportunity, objektif itu adalah goalnya apa atau tujuannya apa. Lalu yang kedua adalah determining human information requirement atau kita memahami kebutuhan informasi yang user itu butuh atau orang itu dibutuhkan tuh apa aja sih informasi yang harus ada di sistem tersebut. Nah, yang ketiga adalah analyzing system need. Jadi menganalisis kebutuhan dari sistemnya apa. Karena gini, anggaplah kita misalnya seorang eh, analis sistem ya. Nah, atau kita konsultan IT. Nah, kita harus menganalisis dulu kira-kira sistem apa yang paling dibutuhkan oleh si customer gitu ya. Karena biasanya kalau customer atau klien itu biasanya keinginannya banyak ya, tapi dari segi kebutuhan itu minim. Justru terkadang karena beberapa customer itu beberapa ada yang kurang paham di bidang IT, terkadang lebih condong memperhatikan bukan bidang yang krusial gitu ya, malah bidang yang pendamping. Maka dari itu kita harus menganalisis lebih lanjut kira-kira kebutuhan sistemnya seperti apa. Yang keempat adalah mendesain rekomendasi sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima adalah developing and documenting software atau mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunaknya. Di sini mulailah pembuatan perangkat lunaknya. Dan yang keenam adalah testing and maintaining the system. Ini pengujian dan pemeliharaan sistem. Dan tahapan yang terakhir adalah implementing and evaluating the system atau mengimplementasi dan mengevaluasi sistem yang sudah jadi. Nah, bila mana ada revisi ataupun misalnya ada koreksi dari customer atau dari klien, itu bisa kembali lagi ke tahapan yang pertama gitu ya. Nah, kita akan lebih lanjut membahas dari tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan. Masalahnya, kita yang akan menjadi topik dari sebuah sistem tersebut, kita harus tahu kira-kira masalah apa yang terjadi pada sebuah organisasi sehingga dibutuhkan sebuah perangkat lunak yang dapat menunjang dalam penyelesaian masalah yang ada gitu ya. Jadi masalahnya apa? Yang kedua, peluang ya atau opportunities. Kira-kira ada nggak ya peluang yang baik dalam menyelesaikan masalah tersebut? Nah, dalam hal ini kan peluangnya yaitu dengan membangun sebuah perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah tujuan. Apakah yang tujuan yang diraih gitu? Karena jangan sampai sistem yang kita bangun itu tidak memiliki tujuan yang bisa menyelesaikan masalah yang kita singgung di awal. Jadi tujuan sistem ini kan pasti harusnya membantu klien dalam menyelesaikan sebuah pekerjaannya, mempersingkat waktu, atau misalnya lebih terorganisir dalam dokumentasi dokumennya gitu ya. Yaitu apa kira-kira? Tahapan yang kedua yaitu menentukan syarat-syarat informasi. Nah, atau kita menganalisis kira-kira
apa saja informasi yang harus ada. Yang pertama pasti harus menentukan sampel dan memeriksa data mentah yang ada di lapangan seperti apa. Sehingga kita tahu, oh kira-kira sistem yang dibutuhkan seperti apa. Lalu harus ada wawancara ya, pasti kita dengan klien kita, baik itu pemiliknya ataupun dengan user dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah mengamati perilaku keputusan dan lingkungan kantor. Kalau misalnya lingkungan kantornya memang habitnya itu sudah sangat paham di bidang IT, maka kita bisa merekomendasikan sistemnya sesuai dengan kebutuhan dan perilaku dengan pengguna. Jangan sampai kita bikin sistem yang sangat upgrading, tapi si organisasi tersebut banyaknya usernya itu yang sudah pada lanjut usia dan tidak begitu paham IT. Sehingga sebagus apapun sebuah perangkat lunak, bila mana sistem tersebut tidak digunakan karena tidak dipahami oleh pengguna ya sia-sia jadinya gitu ya. Lalu harus ada kuesioner. Kuesioner di sini kita akan pasti akan melihat ya, kira-kira kebutuhan sistemnya seperti apa. Lalu misalnya setelah sistem itu dibangun, kira-kira apakah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak gitu ya. Lalu orang-orang yang terlibat, baik itu penganalisis, pemakai, biasanya manajer operasi dan pegawai operasional yang memang menggunakan sistem tersebut. Dan penganalisis dalam hal itu kita itu perlu tahu detail-detail fungsi dari sistem yang ada. Who, siapa yang pakai sistemnya, what, sistem apa yang akan kita bangun, where, di mana sistem itu akan diterapkan, when, kapan sistem itu bisa digunakan, dan how, bagaimana sistem itu bekerja. Gitu. Tahapan yang ketiga yaitu menganalisis kebutuhan sistem. Menganalisis kebutuhan sistem di sini kita akan membuat sebuah perancangan. Perancangan di sini kita akan menganalisis kira-kira skema yang akan kita buat pada sistem itu alurnya seperti apa. Data itu mengalir kemana aja dan tiap data itu terdiri dari bagian apa saja. Makanya dibutuhkan beberapa teknik tertentu, contohnya DFD atau data flow diagram ataupun kamus data. Lalu yang kedua adalah penganalisis sistem juga menganalisis kebutuhan terstruktur yang dibuat. Nah, jadi maksudnya gimana? Kalau kebutuhan terstruktur itu kita adalah menganalisis keputusan-keputusan di mana kondisi-kondisi alternatif dan serta aturan tindakannya seperti apa. Misalnya kayak gini, kalau kita masuk ke sebuah sistem, biasanya kan kita login dulu ya. Nah, anggap saja si usernya itu lupa password. Nah, berarti ada alternatif proses di mana oh bisa klik lupa password. Nah, itu berarti kan keputusan terstruktur ya. Jadi bila mana username dan passwordnya itu tidak sesuai dan usernya itu lupa barangkali atau tidak tahu, itu bisa lupa password gitu ya. Lalu kita juga harus menganalisis keputusan yang tidak terstruktur, tapi baiknya memang keputusan tidak terstruktur ini memang menjadi plan B ya. Kenapa? Karena keputusan ini dibuat berdasarkan resiko. Misalnya oh, takutnya sistem ini dibobol, boleh digunakan sistem keamanan yang baik, boleh banget. Cuman baiknya sebelum merencanakan sebuah perencanaan yang tidak terstruktur, baiknya kita merencanakan secara terstruktur dulu. Tapi bukan tidak berarti keputusan tidak terstruktur ini nggak penting, bukan ya, tapi bisa jadi secondary choice atau pilihan yang kedua setelah primary choice itu dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah analisis sistem menyiapkan proposal sistem berisi ringkasan apa saja yang ditemukan, misalnya analisis biaya ataupun keuntungan alternatif yang tersedia, serta rekomendasi apa saja bila ada yang harus dilakukan. Tapi bukan berarti kalau sistem ini harus ada alternatif ya. Memang idealnya harus ada. Kayak tadi ya lupa password bisa ada button untuk lupa password. Tapi kalau memungkinkan sistem ini memang sederhana aja sesuai dengan request klien ya nggak apa-apa gitu. Lalu merancang sistem yang direkomendasikan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebelumnya kan kita sudah mencoba membuat sebuah perancangan terstruktur ya seperti DFD maupun kamus data. Nah, kita juga harus lihat lagi perancangan sistem formasi logiknya itu seperti apa. Contohnya kayak prosedur data entry-nya, antarmuka saat kita memasukkan datanya seperti apa. Lalu perancangan basis data atau database-nya
digunakan pada sebuah sistem itu seperti apa, sehingga satu data dengan data yang lain itu bisa berhubungan atau bisa berkorelasi sehingga saat penarikan dan penyimpanan data itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah perancangan output atau hasil cetakannya seperti apa. Karena kan kalau misalnya proses inti itu harus ada ya. Proses inti itu apa ya Bu? Maksudnya gini, proses inti dalam sebuah sistem itu harus melibatkan input, proses, dan output. Jangan sampai ada input, ada proses, tapi outputnya nggak ada. Seperti halnya kita mentransfer dana, jangan dana ya, dana seperti aplikasi ya, mentransfer uang dari M-Banking A ke M-Banking B. Nah, bila mana si A itu menggunakan M-Banking A sudah melakukan proses transfer dan sudah diproses by system, dan si B yang menggunakan M-Banking B itu dia tidak menerima output hasilnya. Oh, nggak kelihatan nih. Udah beres belum? Oh, misalnya ada dana masuk atau tidak. Nah, itu nggak ada kan bahaya ya. Dan si A juga akan bingung kalau misalnya tidak ada output eh, proses transfer itu ada. Nah, makanya output itu penting banget. Nah, bagaimana kira-kira rancangan sistemnya agar outputnya itu mudah dipahami oleh si user. Lalu perancangan prosedur-prosedur backup dan kontrol. Kalau misalnya si sistem itu memang dibutuhkan proses backup, kayak misalnya kan terkadang kayak kita akses web WhatsApp di laptop ya. Misalnya kan ada proses backup dulu ya, backup data dulu gitu ya. Dan pengontrolan datanya itu seperti apa? Karena namanya sistem wajib ada backup and control. Selanjutnya adalah mengembangkan ini sorry. Nah, mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak. Nah, ini mulailah dari sini sudah ada perancangannya. Mulailah dibuat sistemnya. Yang bikin sistemnya adalah di sini yang dimaksud adalah programmernya ya. Nah, dalam hal mengembangkan dan mendokumentasikan software itu ada dua bagian yang tidak bisa kita indahkan. Yang pertama adalah seorang analis programmer. Analis programmer dia akan membuat sebuah rencana terstruktur dan sedekod. Sedekod itu adalah bahasa pemrograman disesuaikan ya. Apakah bahasa pemrogramannya mau yang berbasis objek ataupun yang terstruktur atau mau yang mobile ya atau yang lainnya banyak ya. Atau misalnya, Bu, kalau misalnya saya mau pakai bahasa pemrograman yang terstruktur, nggak yang berorientasi objek, boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Cuman disesuaikan apakah basisnya kita mau digunakan di mobile, di desktop, ataupun di web base ya atau website. Nah, yang kedua adalah analis user. Analis user ini adalah membuat prosedur manual di mana adanya bantuan online atau website yang membuat FAQ. FAQ itu ada yang tahu apa? Ya, betul ya, namanya Answer Question. Sini biasanya kita ada sesi tanya jawab, misalnya website itu suka ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, biasanya suka ada FAQ-nya, lalu saya mau nanya langsung ke adminnya juga biasanya suka ada email yang dituju. Kita lanjut yaitu menguji dan mempertahankan sistem atau kita menguji sistem tersebut sudah sesuai atau belum. Salah satu contohnya adalah pengujian black box testing ya atau pengujian black box. Nah, ini adalah satu tabel contoh di mana pengujian black box ini dilakukan. Misalnya yang pertama adalah fungsi yang diuji adalah tombol main game. Nah, tombol main game di sini skenario pengujiannya adalah pengguna menekan menu main game. Pasti teman-teman juga pernah main game ya. Lalu hasil yang diharapkan pasti masuk ke dalam menu pilih level. Misalnya mau, walaupun ada beberapa gamenya itu yang sudah disimpan di database aplikasi tertentu, itu suka langsung play ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa game yang misalnya ada yang pilih level, misalnya mudah, sedang, ataupun sulit, atau isi medium, hard gitu ya. Nah, biasanya ada yang menu kayak gitu, tergantung dengan sistemnya ya seperti apa. Outputnya misalnya masuk ke menu yang dipilih dalam level. Nah, oh pengujiannya sukses, berarti
sesuai. Atau tombol yang kedua, tombol arah panah kanan. Pengguna menekan tombol arah panah ke kanan. Hasil yang diharapkan, karakternya atau avatar yang digunakan dalam permainan game tersebut, dia akan geser ke kanan. Dia jangan dipilihnya ke kanan, gesernya ke kiri. Berarti error ya. Berarti outputnya itu setelah diuji, karakter akan menggeser ke kanan dan hasilnya adalah sukses. Nah, ini buka ini juga bagian yang sangat penting yaitu pemeliharaan ya atau backup system. Pemeliharaan ini digunakan untuk memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak. Nah, karena kalau yang baik itu sistem itu apa ya? Sistem itu baiknya sering update gitu. Sering update itu untuk apa? Untuk menganalisis apakah ketahanan si perangkat itu baik atau tidak gitu. Misalnya satu handphone itu update-nya cuma sekali. Nah, akan berbeda kualitasnya dengan satu perangkat handphone yang diberikan update-nya itu berkali-kali. Atau mungkin aplikasi yang ada di Play Store atau App Store kan biasanya suka ada update ya. Nah, itu pemeliharaan. Misalnya apakah bug service-nya ataupun mungkin ada penambahan fitur dan yang lain-lain. Karena biasanya pemeliharaan ini digunakan untuk memperbaiki sebuah kesalahan atau meningkatkan kualitas dari perangkat lunak untuk merespon kebutuhan si pemakai, ya. Yang terakhir, belum ya. Ini tahap yang keenam, yaitu mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem. Oh, sudah yang terakhir, ini yang ketujuh ya. Nah, jadi implementasi. Jadi setelah sistem itu dibangun, otomatis kan si perangkat lunak tersebut diberikan ke klien ya. Nah, kita lihat dulu, setelah diimplementasi, biasanya user itu nggak langsung bisa ya. Kayaknya sangat nihil bila mana si developer ngasih aplikasi ke si user atau ke si pengguna atau ke owner, si ownernya langsung bisa gitu. Kayaknya kecil banget kemungkinannya. Pasti harus diajarin dulu ya, ada pelatihannya. Apalagi kalau yang user yang ditujunya itu ada banyak ya. Kalau misalnya, oh bukan usernya nggak cuman owner, tapi pegawainya juga banyak banget. Bahkan mungkin kalau perusahaan besar mungkin bisa sampai ratusan si pengguna sistemnya. Nah itu kan berarti harus ada pelatihan. Lalu diajarkan bagaimana cara penggunaan sistemnya. Lalu akan ada proses konversi dari sistem lama ke sistem baru, baik itu secara parsial ataupun secara total ya, ataupun ada beberapa fitur yang diganti secara bertahap. Nah, lanjut evaluasi sistem juga ini digunakan ya dilakukan karena evaluasi sistem ini perlu karena gini, kita sebagai si analis sistem itu harus tahu apakah si sistem ini masih berfungsi saat sistem itu digunakan oleh si klien atau si customer. Biasanya suka ada beberapa waktu yang diberikan untuk memberikan layanan kepada si pengguna bahwa oh kalau misalnya ada trouble bisa kontak kita gitu. Nah, ini ada beberapa metode pengembangan dalam sistem informasi. Yang pertama ada waterfall, yang kedua ada prototyping, yang ketiga ada unified process, yang keempat ada extreme programming, yang kelima ada RAD atau Rapid Application Development, yang keenam ada Multimedia Development Lifecycle atau MDLC, yang ketujuh ada USDP atau Unified Software Development Process, yang kedelapan ada V-Model, yang kesembilan ada Agile, dan yang ke-10 ada Scrum. Nah, apakah metode pengembangan sistem informasi ini hanya ada 10? Enggak. Ini saya ambil 10 metode yang paling banyak digunakan saat ini. Karena saat ini video ini dirilis di tahun 2025. Mungkin tidak menutup kemungkinan mungkin di 2026 dan selanjutnya akan ada beberapa metode baru yang banyak digunakan oleh masyarakat. Karena namanya teknologi itu tidak stuck ya, tapi saya ambil 10 sampel metode yang paling banyak digunakan saat ini. Bu, boleh nggak pakai metode yang lain yang nggak ada di sini? Boleh banget, silakan saja. Tapi saya akan menjelaskan dari 10 metode yang ada. Yang pertama ada waterfall. Waterfall di sini adalah
Ini metode yang paling klasik atau metode yang paling awal dirilis ya. Nah, waterfall ini kenapa disebut waterfall atau air terjun? Karena pada awal rilisnya itu bentuknya seperti air terjun ya. Tapi memang kalau dilihat dari sekilas menurun ya gitu. Karena kan air terjun itu dari atas ke bawah gitu. Nah, di sini tahapannya ada 5, ada communication, planning, modeling, construction, and deployment. Communication di sini ada tahap project initiation dan requirement gathering. Berarti dia akan menginisiasi atau memulai project dan memperhatikan kebutuhan dari si sistem itu seperti apa. Yang kedua adalah planning atau perencanaan. Ini akan melihat dari segi estimasi waktu, biaya, tenaga yang dibutuhkan atau SDM-nya, scheduling, penjadwalan, dan tracking tahapannya seperti sejauh mana. Yang ketiga adalah modeling atau perencanaan, sorry, pemodelan. Di sini ada tahap analisis dan desain. Nah, mulailah membuat desain. Tahapan yang keempat adalah construction atau pembangunan. Nah, pembangunan di sini mulai pembangunan sistem, baik itu dari segi coding atau membuat sebuah sistem dalam sebuah bahasa pemrograman dan pengujian atau testing ya. Dan yang terakhir tahapan kelima adalah deployment. Berarti tahapan ini sudah diberikan si perangkat lunak tersebut kepada klien. Nah, makanya ada tahap delivery, pengiriman atau penyerahan dari sistem tersebut, ada support atau layanan dan feedback. Tanggapan dari klien ke kita itu seperti apa? Yang ketiga, sorry, yang kedua adalah prototyping. Prototyping di sini tahapan yang pertama itu di communication ya. Berarti tahap pertama mirip seperti waterfall. Dikomunikasikan dengan klien seperti apa yang dibutuhkan oleh si user. Lalu ada quick plan atau perencanaan cepat yang akan digarap ke depannya. Lalu modeling quick design atau pemodelan secara desain singkatnya seperti apa. Lalu construction of prototype, pembangunan dalam bentuk prototype. Lalu yang terakhir adalah deployment, delivery, and feedback ya. Ini kurang lebih sama, cuman dia alurnya dia lebih cepat. Kalau waterfall itu satu tahapan, tidak tahapan pertama itu nggak bisa loncat ke tahapan kedua, bila mana tahapan ke satu itu belum beres. Tapi kalau prototyping dia bisa, walaupun baru sebagian, itu bisa langsung jalan ya. Makanya sering disebut prototype ya, belum jadi gitu. Lanjut di sini RAD atau Rapid Application Development. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah requirement and planning. Ini requirement dan planning itu di tahapan pertama ya. Nah, jadi permintaannya seperti apa dari si user, perencanaannya akan seperti apa. Nah, yang membedakan prototyping sama RAD, karena Rapid Application Development itu kan rapid itu artinya cepat ya. Jadi dia mengambil metode prototype diimplementasikan ke metode RAD. Nah, tahapannya itu di tahapan prototype, testing, refine. Ya, jadi ini masuk ke tahap user design. Jadi kalau belum sesuai, buat lagi prototipenya, dites lagi, dicek lagi, refine. Oh, kalau udah sesuai, lanjut ke construction. Dari tahap construction langsung cut over. Cut over itu langsung diserahkan ke si user gitu. Makanya dia lebih cepat prosesnya. Karena dia mengadopsi metode dari prototype. Ini tahap metode yang ketiga. Kita lanjut ke metode yang keempat. Metode keempat itu namanya unified process. Nah, ini unified process ini diawali dengan tahap communication. Ini sebenarnya kurang lebih mirip-mirip seperti waterfall ya. Coba teman-teman perhatikan. Communication, planning, modeling, construction, and deployment. Nah, hanya saja di tahap unified process, setiap peralihan dari satu tahapan ke tahapan yang lain itu ada istilah lain. Contohnya dari tahap communication ke planning itu namanya inception. Tahapan planning ke modeling ini namanya elaboration. Nah, dari modeling lanjut ke construction ya. Nah, dari tahap construction ke deployment itu dinamakan dengan transition. Nah, kalau saat deploy itu sudah selesai, sudah sesuai, maka langsung rilis si softwarenya, pengembangan sistemnya langsung tahap ke production. Tapi kalau belum sesuai, maka balik lagi ke tahap communication. Jadi alurnya muter gitu. Nah, ini ada sedikit lagi yang kok mirip-mirip ya kalau dilihat-lihat seperti dengan yang sebelumnya, seperti Unified Process. Tapi ini namanya Extreme Programming.
Kenapa namanya ekstrim? Kalau kita lihat, tahapan dari ekstrim programming adalah tahapan yang lebih ringkas dari waterfall dan unified process, terutama di unified process. Kenapa? Karena tahapannya hanya planning, design, coding, and test, ya. Di tahapan planning itu terdiri dari user stories, dari cerita dari si user, value-nya, acceptance test kriteria, dan iteration plan atau perencanaan yang dilakukan secara berulang. Lanjut ke tahap desain. Desain di sini ada simple design atau CRC card atau spike solution atau prototyping di sini pemodelannya. Lanjut ke tahap coding. Kalau tahap coding misalnya belum sesuai, maka bikin lagi kan si sistemnya. Nah, di sini ada tahapan namanya refactoring atau pembuatan lagi sih perangkat lunaknya, perencanaan dari sorry perencanaan pembangunan dari si sistemnya. Nah, di sini tahapan yang ada pada coding yaitu pair programming dan peralihan dari coding ke tes itu namanya continuous integration, ya. Nah, dari tahap tes itu akan ada dilakukan acceptance testing atau pengujian apakah sistem tersebut sudah diterima atau tidak oleh klien. Kalau dinilai sudah sesuai, maka sistem itu baru rilis. Tapi kalau misalnya belum sesuai, maka di planning kembali. Jadi di sini tahapan communication sudah digabung dengan tahapan planning. Makanya tahapannya dia lebih ringkas. Dan saat ini, extreme programming merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan karena tahapannya itu paling singkat. Gitu. Lanjut di sini ada Multimedia Development Life Cycle atau MDLC. Nah, untuk metode ini digunakan untuk perangkat lunak yang berbasis multimedia. Contohnya kayak gimana? Misalnya kayak e-library atau misalnya eh, game atau misalnya AR atau VR itu biasanya pakai Multimedia Development Life Cycle. Intinya yang berbasis multimedia. Multimedia itu apa ya, Bu? Jadi multimedia itu adalah media yang dikolaborasikan dengan media lainnya. Misalnya, kombinasi apa saja? Seperti gambar, teks, suara, audio, ya. Nah, itu juga animasi. Nah, itu juga apakah limanya itu boleh digabungkan semua? Boleh banget. Karena kan namanya juga multimedia, berarti lebih medianya lebih dari satu. Yang pertama yang harus dibuat adalah konsepnya dulu seperti apa. Kita bikin konsepnya dulu kayak gimana. Ibaratnya kalian disuruh bikin aplikasi game, otomatis kalian merencanakan dulu kan konsep gamenya akan seperti apa. Misalnya mau bikin game Squid Game 2. Karena tahun 2024 kemarin kan lagi marak ya Squid Game 2 ya. Dan tahun 2025 ini kan saya recordnya di bulan Maret ya. Katanya di bulan Juni atau Juli, tolong yang dikoreksi ya kalau salah, itu akan rilis Squid Game ketiga. Nah, saya mau bikin nih gamenya, boleh banget. Berarti bikin konsepnya dulu kan. Berarti lihat dulu nih, riset dulu. Seperti apa gamenya, gitu. Yang kedua adalah desain, berarti tahapan desainnya ya. Kita kira-kira desain yang akan dibuat itu seperti apa perancangannya. Lanjut yang ketiga material collecting. Nah, material collecting ini kan biasanya ada beberapa item yang akan menjadi eh apa ya ikonik gitu dalam sebuah produk tersebut. Misalnya kalian mau buat game Squid Game, otomatis yang icon yang perempuan itu yang saya nggak tahu namanya apa, icon itu pasti harus ada di game tersebut kan. Saya ngadep ke belakang, nanti ada eh apa aksi tembak-tembak kayak gitu ya. Nah, berarti kan atau misalnya pemainnya menggunakan pakaian berwarna hijau. Nah, itu kan material collecting atau dari segi desain layoutnya gitu ya atau dari desain skin dari si skin dari si pemainnya, pakaian, rambut dan lain-lain, nama gitu ya. Lanjut yang setelah material collecting atau pengumpulan material yang dikumpulkan itu sudah rampung, maka masuklah tahap assembly. Assembly itu adalah penggabungan. Digabung, saya dari layout tempat, terus aktor-aktornya gitu ya, baru digabung suaranya gitu ya. Lanjut ke tahap kelima adalah testing atau pengujian. Apakah sistem tersebut berjalan atau enggak? Misalnya kita main
geser pemainnya ke kiri. Nah, berarti kayak tadi ya di black box testing, berarti apakah si pemain itu akan geser ke kiri atau tidak? Lanjut ke enam adalah distribution atau distribusi sistem itu apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai maka bisa langsung rilis. Tapi kalau misalnya aduh belum sesuai berarti kembali lagi ke proses yang pertama di tahapan konsep. Selanjutnya adalah Unified Software Development Process atau USDP. Nah, tahapan ini terdiri dari 5 tahapan inti yaitu inception, elaboration, construction, and transition. Nah, 4 tahapan ini merupakan tahapan transisi yang akan terjadi dari akibat 6 proses yang ada di samping. Tahapan 6 yang di samping itu apa? Yang pertama ada tahapan business modeling, requirement, analysis and design, implementation, test, and deployment. Maksudnya cara bacanya gimana, Bu? Nah, tahapannya gini. Ini kan kurang lebih seperti tabel ya. Nah, jadi 4 tahapan yang kita sebut di awal, kayak inception, elaboration, construction, and transition adalah tracking atau apa ya? Frekuensi di mana proses itu paling banyak dilakukan atau tahapan mana si proses tersebut paling minim dilakukan. Contohnya tahapan bisnis modeling. Tahapan bisnis modeling itu akan banyak terjadi pada tahap inception. Berarti pemodelan bisnisnya seperti apa, lalu masuk ke tahap elaboration, berarti mulailah tahapan penggabungan dari beberapa elemen tersebut. Lalu ke tahap construction dan transition. Kalau tahapan requirement biasanya awal-awal klien tuh suka nggak banyak maunya, tapi makin ke sini makin banyak, makanya kurvanya dia menaik, ya. Naik lalu ke tahap construction, langsung ke tahap transition dan makin ke tahap transition itu makin menghilang, makin mengecil. Lalu analysis and design. Analysis and design itu kenapa munculnya nggak di awal? Karena memang harus ada pemodelan sistemnya dulu. Setelah udah tahu, baru mulai di analisis dan desain. Di analisis kebutuhannya apa, masalahnya apa, baru didesain. Gitu ya. Biasanya di awal, baru masuk ke tahap construction tuh makin kecil. Lanjut di tahap implementation. Mulai diterapin kecil dari tahapan yang paling minim dulu. Lalu masuk ke tahap construction biasanya makin banyak, lanjut ke tahap transition itu makin menipis. Nah, tes itu kenapa kurvanya menaik dan menurun? Karena biasanya namanya tes saat pembangunan sistem tuh enggak saat bikin sistem itu langsung otomatis jadi kan. Pasti ada trial and error kayak gitu. Sehingga tes menu ini, oh udah berhasil. Oh menu yang lain, oh ternyata gagal, berarti coba lagi gitu. Jadi kurvanya naik turun gitu. Tahap deployment tuh biasanya kalau yang awal tuh masih kayak bikin milih desain atau misalnya bikin dulu fitur login dan lain-lain kesana sana makin banyak sampai tahap transition. Nah, kurva yang sorry, garis yang mengarahkan ke sebelah kanan itu menunjukkan waktu yang dibutuhkan saat sistem itu mulai dibangun, gitu ya. Lanjut yang terakhir adalah V-model. V-model juga saat ini sudah beberapa banyak digunakan karena memang di sini terdapat ada dua fase yang paling krusial dan memang dinilai paling mudah untuk diterapkan. Apa saja? Di V-model ini ada fase verifikasi dan fase validasi. Fase verifikasi itu terdiri dari requirement, permintaan dari si user apa, dan desain yang dibutuhkan itu seperti apa. Lanjut ke sistem desain. Nah, lanjutlah perancangan dari si sistem. Tapi saat requirement dan desain ini, itu juga bisa langsung ditanyakan ke si user. Cocok nggak? Gitu ya. Atau misalnya, oh saya mau bikin sistem e-commerce. Anggaplah misalnya bikin sistem e-commerce. Saat ini setahu saya belum ada ya e-commerce warnanya pink. Fase interface-nya warna pink kan kalau hijau banyak ada, merah ada, orange ada. Kayaknya pink belum ada. Mas saya mau bikin warna pink kayaknya belum ada. Tanya dulu nih ke klien, mau nggak kalau backgroundnya warna pink? Acceptance test ya. Oh udah oke, boleh lanjut gitu. Lanjut ke sistem desain, masuk ke sistem tes. Ini bisa bolak-balik ya.
acceptance test-nya, jadi bisa ngecek terus cocok atau enggak. Nah, sistem desain langsung ke sistem test. Oh, udah oke. Lanjut di sini integration test, lanjut ke unit test. Nah, ini juga arahnya bisa bolak-balik ke verification, masuk ke arsitektur desain, ke unit test, coding, lanjut ke modul desain, arsitektur, sampai ke acceptance test. Jadi, sebenarnya titik akhirnya di acceptance test, di yang paling atas sebelah kanan ya, gitu. Di tahap fase validasi yang paling atas. Nah, sekarang juga ini lagi banyak ya yang digunakan Agile Programming. Nah, Agile Programming ini sebenarnya kalau dari beberapa literatur memang prosesnya namanya berbeda-beda, tapi proses intinya sebenarnya sama. Yang pertama ada brainstorm. Brainstorm ini adalah jadi ngobrol dulu sama si klien, kira-kira permintaan dari sistem itu seperti apa, menganalisis kebutuhan sistemnya seperti apa. Makanya kan disebut dengan brainstorming atau misalnya kadang-kadang ngobrolnya suka kemana-mana gitu ya. Nah, lanjut di sini desain. Desain berarti perancangan, desain dokumennya seperti apa, prototipenya akan dibangun seperti apa. Lanjut ke tahap development. Development berarti pembangunan sistem ya. Nah, biasanya kalau development itu biasanya suka ada beberapa proses yang berulang ya, iteration, demo, dan feedbacknya seperti apa. Karena kan sistem biasanya dikasih ke klien, biasanya kecil kemungkinan langsung oke gitu kan. Biasanya, oh tolong dong ini diubah ini nih gitu. Makanya tahap iterasinya ada atau pengulangan. Lanjut ke quality insurance. Quality insurance itu adalah apakah kualitasnya sudah sesuai atau belum, feedback dari si klien itu seperti apa. Gitu. Dan tahapan yang terakhir adalah deployment. Nah, saat pembangunan sistem itu sudah selesai dan diserahkan ke si user, itu dilihat tuh apakah software tersebut bisa digunakan oleh si user tidak. Biasanya suka ada support dari si analis sistem untuk mengecek apakah sistem itu sudah sesuai atau belum, atau suka ada pengecekan berkala di mana sistem tersebut itu sudah diterapkan dengan baik ataupun tidak. Nah, ini yang banyak digunakan untuk perusahaan yang memiliki proyek namun memiliki waktu yang sangat singkat ya. Apalagi tidak lain dan tidak bukan namanya adalah Scrum ya. Scrum ini untuk prosesnya itu sangat cepat, sangat-sangat cepat. Ibaratnya seperti ini. Kalian kerja di sebuah perusahaan IT, lalu diminta oleh atasan kalian, coba bikin sistem manajemen akademik SIMAK ya. Saya minta kamu bikin SIMAK dalam waktu 1 minggu, udah harus beres. Nah, 1 minggu bikin SIMAK luar biasa kan? Itu dia sangat banyak, tapi butuh waktunya 1 minggu. Maka Scrum ini adalah metode yang sangat tepat. Kenapa? Karena Scrum ini memiliki proses yang sangat cepat. Jadi dia berdasarkan waktu. Nah, Scrum itu kalau kita lihat di sini ada tahapan screen backlog. Sorry, pertamanya adalah produk backlog. Jadi kita memprioritaskan fitur produk yang dibutuhkan oleh si customer. Lalu ada sprint backlog. Sprint backlog di sini adalah jadi kita akan menulis progres kita selama per hari itu seperti apa. Kayak sprint. Kalau sprint itu kan lawannya dari jogging ya. Kalau lari santai itu jogging kan. Kalau sprint itu lari cepat gitu. Kayak ini backlog itu jadi artinya kita menulis kegiatan kita selama kurun waktu tertentu itu yang kita kerjakan apa gitu ya progresnya. Lalu ada backlog item dan expanded by team. Jadi biasanya suka ada backlognya, update sistemnya, sorry, sistem untuk pendataan update kegiatannya, lalu menambahkan tim bila mana dibutuhkan gitu ya. Karena waktu yang singkat otomatis SDM-nya juga harus banyak yang bantuin. Tapi jangan sampai SDM-nya banyak gak pada bantuin. Nah, berarti tidak efektif gitu ya. Lanjut di sini. Biasanya anggaplah misalnya di sini Scrum-nya itu 30 hari. Berarti ini lebih lebih lama ya daripada studi kasus yang tadi saya sebutkan. Anggaplah misalnya 30 hari. Nah, setiap 24 jam itu biasanya ada proses Scrum di sini. Proses Scrum di sini misalnya tiap hari itu harus ada meeting walaupun hanya 15 menit gitu. Jadi progresnya gimana nih gitu sama tim yang bisa apa ya bisa bekerja sama dalam mengerjakan proyek ini. Nah, kegiatan inti apa aja saja yang diperhatikan? Misalnya
yang kamu lakukan dari rapat yang terakhir itu gimana? Progresnya seperti apa? Lalu apakah ada kendala atau tidak? Itu soal yang kedua. Soal yang ketiga misalnya apakah akan ada yang akan kita bahas pada minggu selanjutnya? Misalnya target kita minggu rapat selanjutnya apa gitu. Selanjutnya baru diserahkan kalau misalnya udah sesuai belum nanti didemonstrasikan dengan klien yang dituju. Tuh, makanya disebut dengan Scrum. Oh, nah, itu ya paling ya. Nah, ini juga ada beberapa tugas kelompok yang kok beberapa sih satu ya. Ada satu tugas kelompok yang bisa dikerjakan untuk yang tidak mengikuti mata kuliah saya, boleh eh, materi yang saya berikan hanya sampai di Scrum ya. Tapi untuk mahasiswa yang memang mengambil mata kuliah saya, ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu kalian buatlah kelompok dengan jumlah 3 sampai 5 orang. Kenapa 3 sampai 5? Karena kalau terlalu banyak biasanya satu tim itu yang kerja cuma beberapa ya. Jadi kalau misalnya kalian nilai bahwa, duh kayaknya timnya sedikit aja deh gitu ya. Yang penting semuanya kerja. Ya berarti 3 orang lah gitu ya. Nah, diskusikan bersama kelompok mengenai salah satu metode pengembangan sistem informasi ataupun perangkat lunak yang tadi dituju. Jadi ada 10, kalian boleh pilih salah satu. Yang ketiga adalah pembagian metode pengembangan metode yang tadi itu kalau misalnya sudah dipilih, itu nggak boleh dipilih lagi. Misalnya dalam satu kelas itu udah ada yang pakai Scrum, berarti yang lain jangan ada yang ambil Scrum, masih ada yang lain. Jadi pembagiannya cepet-cepet lah ya pilihnya gitu. Lalu jelaskan metode yang akan dibahas pada masing-masing kelompok. Cari sebuah masalah. Jadi kalian disuruh nyari masalah. Nyari masalah. Nyari permasalahan. Permasalahan. Peluang. Berarti peluang di sini kan kalian akan membuat sebuah software apa yang kira-kira bisa menunjang masalah tersebut. Lalu tujuan atau goal yang akan dituju itu apa dengan sistem tersebut. Jadi jangan sampai kalian bikin sistem nggak ada gunanya gitu ya, harus punya nilai guna juga. Lalu kembangkan dengan menggunakan metode yang diampu. Hasil diskusi dalam bentuk paper mengenai sistem yang dibahas dan paper dikumpulkan dalam bentuk PDF ya, dikumpulkan di simak maksimal 1 hari sebelum perkuliahan selanjutnya. Jadi saya kasih proyek ini 7 hari ya, 7 hari dari saat pemberian tugas ya. Dan nilainya akan di-share juga di simak. Begitupun contohnya di sini bisa kalian buka, tapi contoh ini kan saya bikin sistem absensi ya. Kalian jangan bikin sistem absensi juga, harus yang lain ya. Gitu kan sistem banyak ya gitu. Kalau bingung boleh nyari di sekitaran kalian atau di sekitar kampus, kira-kira ada nggak ya sistem yang akan coba kalian bangun gitu. Atau saya, oh Bu, mau di sistem yang tempat saya kerja boleh nggak? Boleh, karena ini pada dasarnya kalian nggak disuruh bikin sistemnya, nggak disuruh bikin perangkat lunak yang hanya tahapan dari metode tersebut kalian jelaskan satu persatu. Ya, kurang lebihnya di sini ada contohnya, metodenya apa, nomor satu, lalu masalahnya apa, peluangnya apa, tujuannya apa, dan metode yang digunakan apa, dan tahapan yang kalian gunakan itu seperti apa. Gitu ya barangkali untuk materi yang akan saya bahas, mungkin sampai di sini. Nah, jadi materi yang saya berikan itu sampai di sini, dikumpulkannya 1 minggu. Untuk yang tadi kembali lagi ya, kalau yang nggak ngambil mata kuliah saya ataupun yang memang umum, yang memang lihat dari channel saya, materi saya sampai di Scrum. Tapi kalau untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya, itu ada tugas kelompok ya. Ada tugas kelompok yang harus dikerjakan dan dikumpulkan di simak. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau menanyakan secara pribadi, boleh di email di mutiara@kelastukangchannel.ac.id. Nanti kita bisa konsultasi lebih lanjut di sana. Itu aja paling ya. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan di video selanjutnya. Tolong di like ya kalau suka videonya dan kalau kalau kalian berminat untuk di subscribe, subscribe ya. Supaya saya juga lebih semangat bikin video lebih lanjut. Oke, itu aja paling ya materi yang akan saya berikan saat ini.
nantikan video-video lain yang akan saya share mengenai materi serupa. Stay tune dan terima kasih. Jangan lupa untuk terus belajar karena materi yang akan kita pelajari ke depannya itu makin seru-seru lagi dan jangan puas dengan ilmu yang kita dapat karena ilmu di luar sana jauh lebih banyak dan pasti tidak akan kita bisa raih kalau kita nggak belajar. Itu aja paling ya. Semangat terus belajarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam edukasi.